Saudara-saudariku, hari ini hari komunikasi sosial, gitu ya. Dan minggu depan kita merayakan Pentakosta. Dalam kisah para rasul hari ini dikatakan bahwa ada pemilihan pengganti Yudas Iskariot dan dipilihlah Matias sebagai penggantinya. Asik juga ya jadi Matias ya, lumayan menang undian seperti itu ya, dilempar koin lalu dapat undian jadi rasul. Kita semua mau menjadi orang yang dipilih Tuhan sebagai pengganti para rasulnya, bukannya hal yang mudah tapinya di zaman ini. Dari dulu kriterianya adalah orang yang penuh kasih dan bijaksana. Ya, dipilih menjadi pewarta atau menjadi pemimpin umat itu harus punya kasih dan bijaksana. Dalam surat Rasul Yohanes yang pertama dikatakan juga bahwa Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Tetapi dalam dunia ini mau tinggal dalam Allah, dalam kasih itu menjadi susah payah. Satu, alasannya kenapa? Bukan karena hadirnya kebencian saja, tetapi juga maraknya virus ketidakpedulian. Virus masa bodoh. Paus Fransiskus dalam salah satu homilinya mengatakan bahwa lawan dari cinta bukanlah kebencian, saya tambahin saja, melainkan ketidakpedulian, dan lawan dari kehidupan bukanlah kematian, melainkan ketidakpedulian. Jadi kalau Anda tidak peduli, Anda tidak sanggup mencintai. Oh, benarkah begitu? Oh ya, coba Anda cek saja, sekarang ini banyak orang yang aneh-aneh bin ajaib. Bagi saya yang lahir di dalam generasi X itu, ya banyak sekali kaum muda ini membuat saya tercengang. Misalnya, ya goncengan naik sepeda motor, pacaran ini jelas-jelas pacaran, ya toh, laki dan perempuan goncengan gitu ya. Tapi perempuannya pegang HP dan taruh HP-nya di pundak lelakinya, lalu ngetik-ngetik di belakang lelakinya itu. Saya bilang, Tuhan Yesus, bukankah sepeda motor itu tempat yang paling aman untuk berangkulan? Benar nggak? Mana pernah ngelihat orang digebrek waktu naik sepeda motor peluk-pelukan? Nggak ada. Ya. Tetapi anak muda sekarang lebih menggunakan HP daripada berusaha untuk berdempet-dempetan dengan pacarnya. Menarik ya. Coba kalau Anda ada di kos-kosan, Anda ada di bawah pohon tertentu, Anda bisa digebrek massa kalau Anda berpelukan. Tapi di atas sepeda motor itu tempat yang paling aman dan diakui oleh masyarakat banyak ya. Tetapi seringkali anak muda itu melakukan hal seperti itu ya. Belum lagi ada keanehan yang lain. Kalau pergi ke restoran begitu ya, saya heran, harusnya kan kalau milih menu begitu kan harusnya setelah itu ngobrol-ngobrol ya. Menu dilihat tetapi HP juga tetap dilihat. Lalu mungkin ngobrolnya melalui WhatsApp begitu ya. Mau pilih makan apa dek hari ini ya. Kelihatannya semurnya enak, kelihatannya sup iganya enak melalui WhatsApp semua ya. Begitu. Perilaku seperti ini aneh sekali. Kalau dulu itu ya, dulu itu kalau orang pacaran itu kan senangnya tatap-tatapan wajah begitu ya tuh, ngelihat wajahnya perempuan. Kalau lelaki jatuh cinta itu perempuan itu cantiknya luar biasa, bagaikan bulan purnama ya. Sesekali gerhana bulan juga nggak apa-apa begitu ya. Tapi itu kita manusia harus selalu lihat-lihatan langsung, harus peluk-pelukan, itu baru ada afeksinya men. Nggak percaya? Orang tua tolong dong beritahu betapa asiknya dulu Anda berpacaran ya doh. Kalau bisa, mohon maaf sekali lagi ya, gigi 1, gigi 2 gitu ya toh, nggak naik gigi 3, nggak naik gigi 1 dan gigi 2 saja. Kenapa? 1 biar terjadi goncangan sedikit-sedikit ya, 2 biar tidak cepat sampai ke tempat tujuan, begitu toh. Anda boleh percaya boleh tidak, kita itu manusia itu perlu ada kontak indrawi. Sekarang itu apa yang terjadi? Anda merasa bahwa Anda terhubung ya.
Benar nggak? Merasa terhubung, tetapi tidak ada rasanya apa-apa, rasanya hambar. Dan itu memupuk apa? Barang kecil ini memupuk narsisisme. Lihat saja, HP itu sekarang digunakan oleh orang tua seakan-akan adalah HP adalah jawaban sejuta masalah dari anak. Anak nangis, HP. Anak nggak bisa tidur, HP. Ya, anak nggak bisa belajar, HP aja dulu, gitu ya. Dan guru-guru juga latah. Ya, sekarang, kalau guru bisa memberikan tugas melalui sosial media, itu berarti guru yang canggih, begitu ya. Kagak tahu aja betapa berbahayanya. Saya main Instagram, saya baik-baik saja. Iyalah, bapak ibu sudah tua-tua semua, otaknya sudah membeku semua, kagak berubah, bocah-bocah. Ya, Anda belum tahu, ada bahaya besar. Nanti ya, kapan-kapan ikut kuliah saya, nanti saya kuliahin, gitu ya. Mengapa HP, sosial media, internet itu berbahaya sekali bagi otak manusia. Pola asuh berdasarkan tidak mau repot, ya. Narsisisme, tampil kiri, tampil kanan, benar ya? Orang dulu sibuk hanya apa? Cermin, gitu ya. Cara membahagiakan istri yang paling gampang adalah dari seorang suami adalah bukan membeli kosmetik yang mahal-mahal, itu juga kalau mampu, begitu ya. Tetapi usaha seorang suami yang paling mungkin adalah memberi cermin yang paling bagus, sehingga keriput pun tidak kelihatan, gitu ya. Tapi sekarang itu tidak perlu dilakukan oleh suami-suami. Kenapa? Istri yang penting diberi HP dengan filter yang bagus saja, ya. Oh ya, murah-murah itu ya, tapi banyak filternya bagus, sangat tidak nyata. Saya kadang-kadang kalau melihat perempuan-perempuan dan juga lelaki, tetapi banyak perempuan ya di sosial media itu, saya selalu bertanya, ini cantik sekali. Tetapi apakah ketika saya berjumpa langsung dengan dia, secantik inikah? Oh ya, Anda boleh bilang, oh saya cantik. Ya sudah, terserah Anda lah, Anda silakan bilang begitu. Ya, tetapi kalau Anda pada satu titik bangun pagi dan lihat wajah Anda di cermin, ibu-ibu, dan Anda stres, tanda betapa Anda sering main filter kebanyakan, gitu ya. Wajah saya kok nggak secakep yang di sosial media. Sorry, ya, kamu yang buat itu. Jadi kalau kamu bangun pagi, make upmu kamu lap semua toh, malam sebelum tidur dilapi semua toh, bangun tidur ngelihat di cermin, aku wajahku kayak gini ya. Ibu-ibu saya beritahu ya, dan bapak-bapak juga ya, seganteng-gantengnya Anda, secantik-cantiknya Anda, semuanya akan jelek pada waktunya, ya. Saudara-saudariku, dunia itu menarik kita untuk masuk ke dalam diri kita dan tidak lagi peduli dengan orang lain. Itu problem pertama. Problem kedua, kita tidak lagi bisa tinggal di dalam kasih karena terlalu banyak distraksi. Lihatlah keluarga-keluarga kalau pergi makan di resto, saya juga yakin bahwa kalau di rumah, bapak ngeluarin HP, ibu ngeluarin HP, anak main game, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, kapan kalian kumpul sebagai keluarga? Pertanyaan besar. Komunikasi sosial itu membantu kita untuk saling terhubung. Well, tidak. Anda terpecah. Hari ini dikatakan Yesus berdoa supaya kita bersatu. Tapi Anda di dalam hidup kita semua, banyak, tidak semuanya, banyak, sudah terpecah dan terpisah. Bapak tidak lagi ngobrol sama istri, ibu. Anak tidak diajak ngobrol. Semuanya sibuk main HP. Dengan alasan apapun, kerja, belajar, tugas sekolah, urusan kosmetik, arisan, apapun segala itu. Buatlah waktumu jadi waktu yang sakral. Jangan terdistraksi dengan barang-barang yang itu, yang virtual itu, yang digital itu. Pesannya Tuhan kepada Musa, orang Israel apa? Waktu Paskahan sebelum keluar dari Mesir, lepas dari pembebasan. Makan malam bersama ya, dengan keluarga ya.
potong anak domba yang paling bagus ya. Ingat itu pesannya. Dan semuanya Bapak harus mulai bercerita. Mengapa kita semua berkumpul di malam ini merayakan Paskah? Karena di sini tempat Allah menyelamatkan kita, menebus kita, membebaskan kita dari perbudakan Mesir. Meja makan harus jadi tempatmu yang sakral, sama seperti Tuhan menginstruksikan Musa dan bangsa Israel ketika dia membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Anda mau lepas dari perbudakan segala macam gadget teknologi yang Anda punyai itu, buatlah meja makanmu itu jadi tempat yang sakral, di mana kamu berbincang-bincang sebagai anggota keluarga, berbagi cerita di sana. Saya heran, ya, waktu sakral kita semakin hilang, dan itu karena tradisi, karena distraksi. Dan kita tahu bahwa cinta itu selalu relasional, dan relasional itu kita manusia itu bertubuh itu kita harus melihat satu sama lain, dengerin satu sama lain, bicara, ya, itu real. Bukan sesuatu yang virtual yang kita butuhkan. Anda ingin sungguh-sungguh menjadi manusia, Anda harus mulai menggunakan 5 indera Anda untuk berelasi dengan yang lain. Langsung ngelihat. Dan cinta itu memang selalu berkomunikasi dengan hati. Lihatlah, kalau Anda main YouTube, Anda main Twitter, mungkin juga TikTok dan lain-lainnya ya. Sembarangan kalau komen, seakan-akan bahwa oke, karena saya nggak kelihatan oleh orang lain, maka saya boleh komen seenaknya. Lalu ada yang sebutan sebagai cyberbullying itu di situ, ya, bahwa ada satu kasus di mana seorang gadis muda bisa bunuh diri hanya karena dia dibully di sosial medianya. Dan Anda boleh percaya, boleh tidak. Kenapa orang dengan mudah melakukan bullying? Karena dia tidak kelihatan. Bahasa kerennya anonymous. Ya, tidak dikenali. Maka gampang untuk membuli orang lain. Coba kalau ada hadapan kayak gini, beranikah kita dengan serta-merta membuli yang lain? Mikirnya 2-3 kali. Tapi begitu di depan layar Anda anonymous dan Anda tinggal ngetik apa saja sumpah serapah Anda kepada orang lain. Saudara-saudariku, hari komunikasi sosial. Lihat, hidupmu janganlah diperbudak oleh teknologi. Temukan ruang dan waktu sakralmu, terutama sebagai keluarga. Jangan meja-meja makanmu direbut oleh teknologi. Kehadiran yang lain harus menguasai dirimu dan membiarkan dirimu juga mengungkapkan dirimu kepada yang lain dan menangkap ungkapan diri orang lain kepadamu secara langsung. Dan itu yang membuat kita jadi manusia. Tuhan Yesus bilang, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Teknologi tidak 100% berarti jahat, tetapi ketika teknologi menguasai hidup kita, dia menjadi perusak hidup kita, dan kita tidak lagi menjadi anak-anak terang, tetapi menjadi anak-anak dunia. Solusinya bagaimana? Kita harus mengembangkan perjumpaan real. Dan komunikasi dengan hati secara langsung itu hanya bisa terjadi kalau kita mau keluar dari ketidakpedulian kita. Anak-anak muda sekarang itu seringkali ada di dalam kamar dan barang tiba-tiba datang Shopee itu datang gitu ya, Tokopedia datang gitu. Nggak keluar, 2 hari di kamar nggak keluar kecuali makan, tapi barang bisa tetap datang. Lihatlah, isolasi dirimu itu menunjukkan betapa kamu semakin tidak menjadi manusiawi. Setiap dari kita butuh untuk ketemu dengan yang lain, berinteraksi dengan yang lain. Dan ketika Anda menghabiskan waktu berjam-jam
untuk bermain di sosial media ataupun main video game, mohon maaf, Anda dalam bahaya besar perbudakan. Tidak perbudakan secara fisik, tapi perbudakan secara mental. Kita perlu membatasi distraksi virtual dan menyadari betapa kita manusia membutuhkan yang lain secara real. Dengan demikian kita belajar dan semoga dimampukan untuk mencintai. Jadi kalau pacaran yang hangat dong, ya. Kita dulu itu kalau bisa peluk-pelukan, benar ya. Bapak Ibu ya, anak-anak muda sekarang tidak tahu betapa enaknya kalau berpelukan itu ya, tanpa digebrek orang banyak ya. Hanya dengan mencintai kita dikenal sebagai orang-orang yang ditebus, diselamatkan, dan diangkat sebagai anak-anak Allah Bapa. Ya, kita ada di dunia, tetapi kita bukan dari dunia. Dan di hari komunikasi sosial ini saya mau mengajak Anda untuk melihat hidup Anda sekali lagi. Apakah aku di dalam perbudakan? Aku datang dari dunia ini, atau aku hanya ada di dunia ini, tetapi aku adalah anak-anak Bapa, anak-anak terang. Pikirkan itu baik-baik. Dan kalau Anda punya masalah dengan perbudakan model seperti itu, Anda harus mulai membangun kesadaran diri Anda untuk berjanji mengatasi itu dan melakukan 1-2 hal kecil untuk mengubah diri Anda. Dan semoga Tuhan menolong Anda dan juga saya.